Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. First of all, I'd like to make an announcement for all of you that this is our last sessions for your class. What class are you, Reynaldo? A, B, C? What class B, are you? Bapak, B. B. All right. So, nah, leadership trait analysis. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu ya. Saya ingin memberikan apresiasi dan kita sedikit memberikan gambaran evaluasi ya terhadap kemarin tugas yang kalian lakukan. Itu saya melihat ada yang mengerjakan bagus begitu ya. Nah ini, ada yang merasa kerjaannya siapa ini? Rohman Ridho ada nggak di sini? Rohman Ridho. Adakah Rohman? Bisa saya ngobrol dengan Anda, Rohman? Rohman ada tadi kayaknya. Apakah Rohman ini yang saya tayangkan ini? Rohman, ya, di unmute Mas Rohman, bisa di unmute nggak? Ya, ada chat ya. Please unmute yourself, Rahman. Tidak bisa. Oke, coba saya berikan kesempatan kepada Anda untuk mute. Yang lainnya tolong ketika saya izinkan untuk mute, ya kalau Anda mau unmute jangan langsung unmute sendiri ya. Oke, silakan, Rahman, biar tidak mengganggu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Mas Rahman, ketika Anda mengerjakan tugas kemarin, Anda menggunakan apa ini? Anda menggunakan opini Anda, sebagian besar menggunakan opini Anda, atau Anda menggunakan data-data dari sumber sekunder. Nah, ini yang kurang, data dari sumber sekundernya belum dicantumkan ya. Lebih bagus, akan lebih cakep iya. Sih ya sebetulnya. Ya, tapi jadi pakai sumber sekunder, terus pengalaman sejarah itu Pak, maksudnya dulu belajar sejarah itu pas waktu SMA, jadi bisa dimasukkan ke sini juga.
Oke, tapi asik ya. Anda merasakan bagaimana pengalaman kemarin dengan tools yang diberikan oleh Pak Covid sudah bisa banyak bercerita ya. Coba ceritakan. Bisa. Itu saya malah lihatnya dari pertanyaan apa instrumen-instrumen yang diberikan sama Mary Branning itu, kemudian saya narasikan sendiri gitu. Oke, ya. Jadi dengan instrumen yang diberikan dalam mata kuliah ini, ternyata Anda bisa melihat tuh ya. Anda sudah bisa bercerita di sini, sudah bisa membuat suatu narasi analisa. Ya, walaupun baru tools yang saya berikan baru katakanlah 2, dari sisi presidential character dan dari sisi operational code dan philosophical codes gitu ya. Tapi Anda sudah bisa banyak bercerita di sini. Ya. Dan tidak mengherankan juga banyak kakak tingkat Anda yang kemudian ketika skripsi menggunakan teknik foreign policy analysis gaya Mary Branning ini. Dan kemarin yang wisuda kemarin itu, yang mahasiswa tertinggi nilainya IPK-nya yang the best itu, yang di fakultas itu juga menggunakan teknik analisa Mary Branning ini. Begitu. Dan sudah ada beberapa ya. Sudah ada beberapa dan ini sangat applicable. Bisa Anda terapkan dalam analisa di skripsi, analisa mengupas suatu problem sosial politik untuk Anda buat dalam suatu artikel dan seterusnya. Dan coba Rohman, dari artikel yang ini kan sudah mirip artikel ya sebetulnya, artikel yang Anda buat Ya. ini ya. Ada nggak satu kesan yang muncul di benak Anda setelah Anda mengerjakan ini dengan menggunakan piranti-piranti yang baru beberapa saja, baru 3 mungkin piranti yang Anda gunakan. Anda merasa nggak dengan menggunakan piranti-piranti foreign policy analysis ini, Anda lebih sistematis, terbantu dalam melihat fenomena politik dalam hubungan internasional, terutama dalam level individu. Anda merasa terbantu nggak? Sangat terbantu sekali Pak. Jadi kan sistematis itu kan yang dibutuhkan dalam sebuah artikel. Jadi beberapa kali saya nulis selalu buat sistematikanya dulu, baru kemudian dinarasikan gitu Pak. Poin-poin pokoknya sendiri yang dibuat, kemudian baru dicari narasinya itu melalui sumber-sumber data yang lain atau pendapat sendiri gitu Pak. Oke, jadi Anda terbantu ya membuat kerangka pemikiran atau kerangka karangan dengan teknik analisa yang digunakan di kelas ini terbantu ya. Oke, ada di sini bagus sekali ada subjudul misalkan ada philosophy question di sini kan. Kemudian dilihat bagaimana keyakinan Soekarno merumuskan cita-cita politiknya berdasar garis fundamental Marhainisme, gitu kan? Itu kan Anda dapatkan dari video itu dan Anda tinggal menarasikan ulang di situ, ya, berdasarkan piranti analisa yang kemarin sudah Anda pelajari, gitu kan? Anda tinggal mengidentifikasi, begitu kan? Yang ada di data itu diidentifikasi. Oh ini kira-kira masuk di unsur mana dalam piranti analisa yang Anda gunakan, gitu kan. Kemudian Anda bisa melihat instrumental questions gitu ya. Nah ini di sini Anda mengidentifikasi instrumental code-nya kan begitu. Ditulis di sini bagaimana keyakinan instrumentalnya Soekarno dan bagaimana cara strategi Soekarno dalam mewujudkan ide-ide gagasannya, begitu kan. Oke, jadi di sini terlihat sekali bagaimana mahasiswa akan terbantu dan lebih tajam menganalisa fenomena hubungan internasional. Nah, ini Anda kemudian di sini membicarakan tipe personalitas pemimpin, Anda mengkategorikannya berdasarkan ya analisa kualitatif Anda tidak masalah begitu ya. Subjektif tidak masalah. Analis itu analis subjektif sesuai dengan perspektif dari si analis itu ya. Jadi kalau dalam gaya analisa yang 2 kemarin ya, gaya analisa presidential karakter dan gaya analisa
operational codes itu adalah gaya analisa yang lebih berat ke kualitatif. Gitu ya. Jadi narasi-narasi kualitatif yang subjektif si analis itu sah dilakukan dan memang itu yang diberikan gitu ya, jalan yang diberikan, tools yang diberikan, presidential characters analysis dan kemudian operational code analysis itu digunakan memang untuk membantu para analis menganalisa secara kualitatif. Jadi sisi subjektivitas tidak masalah, asal subjektivitas di situ ya, karena ini kualitatif ya pendekatannya ya. Ada dukung dengan data-data yang kuat. Makanya tadi misalkan di bawah sini ada misalkan endnotes atau footnotes-nya yang itu secara jelas mengutip sumber-sumber data-data yang diperkaya. Ini artikel ini mungkin akan lebih berbobot, sisi keilmiahannya akan lebih terlihat, akan lebih berbobot. Oke, terima kasih Mas Rohman Zainur Ridho untuk Ya, pekerjaannya yang bagus. Layoutnya juga bagus ini, walaupun template-nya mungkin Anda ngambil ya, tetapi saya apresiasi lah ya, bagus ya. Bisa dicontoh untuk tugas-tugas selanjutnya dan bahkan untuk adik tingkat Anda gitu ya. Untuk yang lainnya yang mengikuti mata kuliah lainnya ini bagus. Kerjaan yang patut diapresiasi saya kira. Oke. Nah, saya akan masuk ke ya, leadership threat analysis. Kembali ke leadership threat analysis. Oke, kalau kita kemarin bicara tentang operational code, kemudian sekarang kita bicara tentang threat analysis, threat analysis. Jadi analisis tentang sifat atau karakter. Ya, boleh dikutip, boleh ditulis atau nanti dilihat lagi ya. Jadi trait di sini adalah sifat atau karakter ya. Kita akan berbicara sifat atau karakter. Bedanya apa dengan operational code? Ya, kita akan membedakan operational code dengan threat analysis. Kalau operational code, satu yang tadi diantarkan di depan tadi adalah operational code itu lebih kepada analisa kualitatif. Nah, kalau threat analysis ini Anda bisa menggabungkan kualitatif maupun kuantitatif. Atau mungkin data yang Anda munculkan nanti adalah data-data kuantitatif, tetapi analisanya Anda kualitatifkan. Nah, begitu juga bisa. Nah, makanya kemudian nanti threat analysis itu erat kaitannya dengan teknik analisa data yang namanya content analysis. Dalam metode penelitian, ya, content analysis itu bisa ditarik menjadi punyanya kualitatif dan punyanya kualitatif. Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif mau menggunakan content analysis itu bisa. Nah, threat analysis itu adalah strategy for leadership. Threat analysis is founded on a set of questions. Jadi ada satu perangkat pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan that probe various aspects of a leader's personal characteristics. Yang itu akan menunjukkan beberapa aspek dari karakter atau sifat-sifat personal pribadi seorang pemimpin that are relevant to foreign policy decision making, yang itu relevan atau sesuai berhubungan dengan foreign policy decision making, pembuatan keputusan di kebijakan luar negeri, di tingkat kebijakan luar negeri. Nah, kalau operational code, ya, leadership threat analysis differs from operational code. There are fewer questions. Ada lebih sedikit pertanyaan-pertanyaannya, and the questions deal more directly with political life. Dan kemudian pertanyaannya itu, threat analysis ini lebih spesifik, langsung merujuk atau dalam hal kehidupan politik. Spesifik langsung ke kehidupan politik.
Content of the text. The operational code traditionally relied on the judgment of the analyst on the basis of qualitative but structured interpretations of the writings and speech of leaders. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa operational code, sandi operasional, itu lebih mengandalkan pada judgment atau penilaian secara subjektif analis, ya, seorang analis yang dia biasanya menggunakan pendekatan kualitatif. Walaupun subjektif, walaupun itu sesuai dengan penilaian dari si analis, tetapi interpretasi yang dilakukannya, analisa yang dilakukan itu tetap secara struktural, terstruktur, tersistematis, ya, secara akademis, ya, dari misalkan tulisan-tulisan atau pidato-pidato pemimpin. Tetapi threat analysis, leadership threat analysis itu relies on a systematic content analysis of text. Dia menggunakan ya systematic content analysis of text. Jadi dari teks-teks, ya, teks di sini maksudnya adalah ya dia bisa berupa tulisan, dia bisa berupa video, dia bisa berupa rekaman pembicaraan di televisi, di radio, ya, teks yang berhubungan dengan pemimpin itu. Yang teks itu akan kita analisa menggunakan teknik yang namanya content analysis. Jadi threat analysis ini, teknik analisanya adalah menggunakan content analysis. Let's say, lebih objektif mungkin ya. Lebih objektif dari satu sisi. Kalau pendekatan kuantitatif kan percaya dengan suatu formula ya, percaya dengan kalkulasi, dengan matematika. Nah dari sisi itu, sisi objektivitas threat analysis lebih tinggi daripada operational code. Nah begitu. Jadi Anda nanti dalam mata kuliah ini di pertemuan kali ini akan melakukan teknik analisa konten atau teknik analisa isi. Silakan nanti googling, silakan nanti dicari ya, belajar tentang content analysis, metode analisa isi, content analysis. Di kuantitatif ada dan digunakan, di kualitatif juga ada dan digunakan. Anda bisa belajar lebih dalam tentang hal itu. Nah, yang akan digunakan ini nanti mungkin lebih kepada content analysis yang pendekatannya kualitatif ya, di pendekatan kualitatif, lebih kualitatif. Kalaupun toh nanti Anda akan menggunakan pendekatan kuantitatif, ya menggunakan misalkan statistika ya, ya bolehlah ya. Tetapi untuk tugas Anda di perkuliahan kali ini, di sesi kali ini, Anda menggunakan pendekatan yang kualitatif. Nah, oke, misalkan bagaimana cara untuk kita melakukan threat analysis itu. Misalkan kita ingin melihat ada variabel nih ya. Nah, ini kan udah kayak kuantitatif nih ya. Ada variabel namanya conceptual complexity. Jadi kompleksitas kompleksitas konseptual yang digunakan oleh pemimpin itu. Nah, shame of content analysis-nya bagaimana? Misalkan begini, caranya adalah untuk melihat kompleksitas konsep yang digunakan oleh pemimpin itu. Jadi seorang pemimpin ketika dia addressing something, dia berbicara tentang suatu persoalan kebijakan luar negeri, ya, apakah kebijakan yang disampaikannya itu mengandung ya, qualified, ya, mengandung suatu konsep yang kompleks ataukah tidak. Jadi dimensi pembuatan kebijakan itu seberapa kompleks, seberapa rumitnya, seberapa melainnya. Nah, ini kompleksitasnya di situ. Caranya bagaimana? Looks for specific words and phrases in interview responses and speeches of leaders. Anda melihat kata-kata, frasa-frasa dalam interview misalkan, yang itu adalah Anda lihat dari respon-respon di media massa, misalkan dari video yang ada di YouTube, ya, video yang ada di media massa dan seterusnya, dari pidato-pidato yang ada.
yang dikeluarkan oleh yang dinyatakan oleh pemimpin itu. Kemudian kata-kata tadi, frasa-frasa tadi itu evaluated, dievaluasi on the basis of the frequency. Dari sisi frekuensinya, seberapa banyak diucapkan, seberapa sering diucapkan. With which a decision maker uses qualifiers. Yang itu digunakan sebagai penanda qualifiers, sebagai penanda bagi decision maker itu, bagi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan itu. Ya. Jadi kita mengevaluasi kata-kata, frasa-frasa, di mana frasa itu, kata itu adalah qualifiers, dia penanda bagi suatu nama, suatu penanda ya, suatu sign ya, tanda dari analisa kita itu. Ya, tanda dari analisa kita itu misalkan ya, kita membuat dua tanda ya. Kita membuat dua kategori. Yang pertama adalah high complexity, yang kedua adalah low complexity. Kalau semakin banyak permasalahannya semakin rumit, high complexity, ya, itu pemimpin itu akan mengucapkan kata-kata yang senada dengan misalkan possibly, kemungkinan besar, perhaps, mungkin, sometimes, ya, bisa jadi, maybe, ya, mungkin. Nah, kalau Anda mengidentifikasi dengan teknik content analysis, George Bush misalkan, dia berapa kali mengucapkan kata perhaps, possibly, sometimes, maybe. Ya, kalau Pak Harto biasanya bilang misalkan, itu menandakan apa, gitu kan? Atau daripada, ya kan, Pak Harto gitu ya, daripada itu. Nah, mungkin Jokowi ngomongnya banyak menggunakan kata dan seterusnya, itu menandakan bahwa pemimpin itu misalkan dia tidak terlalu confident dalam berbicara atau dan seterusnya. Itu interpretasi ya dari nama yang kita buat, qualifiers yang kita buat, yang dibuat oleh si peneliti. Ya, di sini kita contohkan ada dua penanda. Yang pertama adalah high complexity, yang kedua adalah low complexity. Yang low complexity misalkan pemimpin itu mengatakan certain, always, undoubtedly, indisputable, yakin, pasti seperti itu, tidak diragukan lagi, tidak diperdebatkan lagi. Misalkan begitu. Jadi ketika pemimpin itu mengatakan dalam speech-nya itu beberapa kata yang teridentifikasi di low complexity, maka kita bisa melakukan analisa, kita bisa simpulkan bahwa pemimpin itu memiliki indikasi low complexity, gitu ya. Nah, kita dibantu dengan teori-teori psikologi misalkan, atau teori-teori kebijakan luar negeri yang ada sebelumnya, yang mengatakan misalkan lower conceptual complexity, kalau derajat kompleksitas konseptualnya itu rendah, itu patut diduga correlates akan berhubungan with more conflictual state behavior. Jadi behavior dari negara itu, perilaku kebijakan luar negerinya itu cenderung more konfliktual, akan lebih konfliktual ketika diimplementasikan di lapangan oleh sistem internasional, oleh sistem regional, itu akan direspon lebih bersifat konfliktual, including less reliance on diplomacy and quicker commitment to action. Jadi lebih cepat kecenderungan kalau low conceptual complexity yang terjadi itu komitmen untuk melaksanakan kebijakan itu akan lebih cepat dan tidak akan banyak berhubungan dengan retorika-retorika diplomat, tidak akan menggunakan banyak perangkat diplomasi di situ. Less reliance on diplomacy. Jadi langsung action saja karena dia sudah begitu confidence. Dia sudah certain, dia sudah merasa bahwa kebijakan luar negerinya itu, ini kan konsep individual level of analysis ya,
sudah merasa yakin, ya, yakin yang tinggi, ya, kompleksitasnya menurut pemimpin itu rendah, maka state behavior-nya juga akan lebih cepat dalam mengaplikasikan kebijakan luar negeri itu. Nah, jadi threat analysis-nya itu kita melakukan ini tadi teknik content analysis, analisa isi, melihat seberapa banyak frekuensi yang diucapkan oleh pemimpin itu, ya, yang ucapan itu menjadi penanda dari kategori analisa yang diberikan atau sedang dilakukan oleh si peneliti atau analis. Ya. Jadi di sini ketika si analis dalam konteks ini, ya, dalam contoh ini, analis itu dia punya variabel namanya conceptual complexity. Dia punya dua kategori, dua variasi, ya, dua variasi dalam conceptual complexity. Variasi pertama adalah high, variasi kedua adalah low. Kemudian dengan teknik content analysis, si analis ini melihat, ya, kata-kata yang digunakan oleh pemimpin tersebut yang sedang dianalisis itu, dia masuk ke dalam penanda yang mana, apakah high, apakah low. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi, si analis kemudian bisa membuat suatu kesimpulan dari penelitiannya itu bahwa George Bush ini, Tony Blair ini misalkan. Ya, Tony Blair, George Bush itu kecenderungannya dia menggunakan dia terindikasi atau dianalisa bahwa mereka itu punya low complexity. Dalam kebijakan war on terrorism misalkan, Tony Blair dan George Bush itu termasuk pemimpin yang punya karakteristik low complexity. Ya, begitu. Jadi ketika low complexity, kita kemudian bisa mengkaitkannya dengan teori psikologi yang ada atau teori kebijakan luar negeri yang ada, sehingga menjadi masuk akal misalkan Inggris dan Amerika Serikat berkoalisi dengan begitu confidence menyerang suatu negara dengan walaupun tanpa pembicaraan dengan negara yang lain, tanpa restu dari PBB, tanpa ada resolusi dan seterusnya, tetapi mereka langsung menyerang Afghanistan waktu itu. Begitu confidence, ya, state behavior-nya begitu cepat sekali, ya. Nah, ini akan bisa menjelaskan apa yang terjadi ketika perang Afghanistan tahun 2002 waktu itu, ya, dengan kita melihat karakter personalitas dari Tony Blair, George Bush yang terkategori low complexity. Nah, misalkan seperti itu. Itu ya. Jadi begitu caranya. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Oke? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke. Nah, tadi baru satu contoh saja ya dari conceptual complexity. Nah, leadership threat analysis ini memiliki minimal 3 bahasan ya. 3 bahasan yang bisa kita jadikan tool atau alat untuk kita menganalisa sikap karakter personal seorang pemimpin. Yang pertama adalah attitude towards constraint. Jadi sikap atau attitude ketika seorang pemimpin itu melihat di depannya ada permasalahan, ada kendala. Ketika ada kendala, apa yang diyakini, apa yang dilakukan attitude oleh pemimpin itu, believe in one's own ability to control events. Apakah pemimpin itu percaya atau punya konfidensi untuk mengontrol kejadian yang sedang ada di hadapannya itu ataukah tidak? Perception of control over situations. Kemudian need for power and influence. Ya, tingkatan atau taraf bagaimana pemimpin itu melihat dimensi kuasa dan pengaruh di situ.
concern for establishing, apakah dia punya perhatian untuk maintaining, memelihara, restoring, mengembalikan one's influence over others, satu kekuasaan atau pengaruh yang mungkin ketika ada kendala, pengaruh itu kan biasanya meredup. Pengaruh itu meredup ketika ada kendala. Maka bagaimana pemimpin itu bersikap, ya, apakah dia akan mengembalikan pengaruh yang redup itu, ataukah dia akan membangun ulang, ataukah dia akan memaintain, menjaganya tetap seperti itu, atau seperti apa? Nah, ini attitude towards constraints. Kemudian openness to new information, keterbukaan pemimpin tersebut terhadap informasi-informasi baru. Tentu informasi itu berguna untuk melihat atau menghasilkan kebijakan luar negeri yang tepat di mata seorang pemimpin itu. Nah, tadi kita sudah sedikit berbicara tentang complexity, conceptual complexity. Differentiations in describing or discussing other people, places, policies, ideas, or things. Jadi bagaimana derajat kompleksitas pembedaan, ya, semakin kaya ataukah tidak kaya dalam seorang pemimpin itu mendeskripsikan, mendiskusikan orang lain, tempat lain, kebijakan-kebijakan lain, ide-ide lain, atau hal-hal yang lain. Gitu. Kemudian self confidence, seberapa confidence, seberapa seorang pemimpin itu percaya diri terhadap apa yang diputuskan, ya. Oke. Sense of self importance, bagaimana seorang pemimpin itu melihat, punya sense nggak, punya kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri ataukah tidak, dia lebih melihat ke dalam ataukah dia melihat ke yang lain. Dia lebih terbuka terhadap orang lain, ide-ide gagasan lain, ataukah dia tidak peduli dengan itu semua, lebih ke self-importance, lebih ke dia mendahulukan kepentingannya sendiri. Ya. Gitu. Selfish ataukah tidak. Gitu ya. Oke. Kemudian yang hal berikutnya yang bisa dianalisa dengan leadership trait analysis ini adalah task versus interpersonal. Maksudnya apa? Apakah pemimpin itu lebih fokus kepada bagaimana menyelesaikan tugas, task, ataukah dia nggak penting tugas itu selesai ataukah tidak, yang penting interpersonal relation, teamwork itu jalan, kerjasama di dalam tim itu jalan. Governance itu terjadi, governance itu di atas kendali pemimpin itu. Problem yang dihadapi itu menjadi urusan yang bisa dikesampingkan. Yang penting pemerintahan berjalan dengan bagus. Ya. Kalau ada yang seperti itu, atau yang kedua, nggak peduli dengan dinamika yang terjadi di dalam pemerintah itu, yang penting masalah bangsa itu diselesaikan. Nah, problem solving oriented kan begitu. Nah, apakah pemimpin itu punya motivasi yang seperti itu ataukah tidak? Nah, ini bisa kemudian diidentifikasi nanti karakter atau sifat pemimpin itu lebih kemana, dia lebih ke mengutamakan governance di dalam pemerintahannya atau lebih berorientasi kepada penyelesaian problem di pemerintahannya. Distrust of others, doubt the motives of others, inclination to suspect, ada kecenderungan untuk menuduh, untuk mencurigai, ya. Doubting the motives of orang lain atau pihak lain. Apakah ada kecenderungan pemimpin itu suka distrust ataukah dia gampang percaya, ataukah distrust, orangnya suka distrust. In group bias, degree to which on group is central in view of the world. Ya, derajat di mana
On group is central. Dia lebih melihat grupnya sendiri itu sebagai cara pandang dia terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi dia memandang segala sesuatu itu dari kacamata pandang grupnya sendiri, ataukah sebaliknya, gitu ya. Jadi biasnya itu besar ataukah kecil. Kalau dia lebih cenderung melihat segala permasalahan itu dari sudut pandang grupnya sendiri, tentu biasnya akan besar. Kalau tidak, berarti biasnya akan kecil. Jadi begitu cara kita dalam menganalisa sifat atau karakter seorang pemimpin. Leadership trait analysis itu kita bisa bagi menjadi 3 hal. Dari attitude towards constraints, atau sikap ketika ada kendala di hadapan pemimpin itu bagaimana, dan kemudian apakah pemimpin itu terbuka dari informasi-informasi yang baru, ya, yang masuk ke telinga dia, apakah dia terbuka ataukah dia lebih ke yang nggak peduli, sudah confidence-nya sudah terlalu tinggi, misalkan, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah dari sisi motivasi pemimpin itu, ya, dalam dia menjalankan tugas, membuat suatu kebijakan, bagaimana dimensi motivasi ini membuat karakter pemimpin itu, yang karakter itu kemudian termanifestasikan, terrefleksikan dalam kebijakan politik luar negerinya. Oke, jadi leadership trait of analysis yang kita gunakan dengan 3 piranti ini, itu Anda identifikasi data yang ada di lapangan ini dengan menggunakan alat analisa leadership trait analysis ini. Ya, kuncinya adalah menggunakan teknik analisa data yang namanya content analysis, analisis isi. Jadi Anda mengidentifikasi perkataan-perkataan, diksi-diksi, atau teks yang dikeluarkan oleh subjek penelitian Anda, atau dalam konteks ini adalah decision maker, ya, dan Anda hitung frekuensinya, ya, atau Anda analisa apakah perkataan-perkataan atau diksi-diksi atau teks yang ada itu sesuai dengan piranti yang Anda gunakan ini ataukah tidak. Jadi Anda membutuhkan teknik content analysis ini untuk mengidentifikasi, ya, dari qualifiers yang ada di lapangan itu, apakah dia akan masuk ke dalam tipologi-tipologi yang ada di dalam trait analysis yang ada di sini. Jadi hampir mirip dengan yang pertama, operational codes, tetapi di sini Anda menggunakan content analysis. Anda mencatat masing-masing pemimpin yang Anda teliti itu, misalkan, ya, atau pemimpin yang Anda teliti itu berapa banyak dia mengucapkan suatu kata, dan kata yang dia ucapkan itu menandakan apa? Qualified for what? Ya, makanya namanya qualifiers di situ. Kalau Anda berbicara atau menggunakan teknik analisa isi, content analysis, Anda harus paham dengan proses coding, ya, dan Anda harus paham dengan proses pengidentifikasian data ke dalam yang dinamakan dengan qualifiers ini, menggunakan qualifiers. Begitu. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanya? Barangkali ada yang kurang paham ini. Nyambung nggak? Aditya Irawan, coba. Coba unmute yourself. Ask to unmute. Can you unmute yourself? Iya Pak, insya Allah udah jelas. Jelas ya Mas? Jadi ya? disuruh, ya udah jelas. Oke, yang lain? Ada yang ingin ditanyakan kah?
Alhamdulillah ya. Kalau tidak, saya akan lanjutkan sekarang ke yang selanjutnya nih. Nah, yang terakhir, piranti kita menganalisa level of analysis di tingkat individu, itu adalah emotions atau faktor afeksi, faktor emosi. Ya. Leaders have been portrayed as goal-directed and purposeful. Pemimpin-pemimpin yang dari analisa-analisa piranti analisa kita kemarin itu kan digambarkan seolah-olah dia pemimpin itu goal-directed. Perilakunya itu senantiasa didasarkan atas tujuan-tujuan yang rasional, yang masuk akal, purposeful, penuh dengan tujuan, penuh dengan perhitungan-perhitungan, pertimbangan yang masuk akal, rasional. Ya, that is not always the case. Enggak sepenuhnya juga seperti itu. Itu betul. Betul, tapi but it is incomplete, nggak komplit kalau seperti itu. Karena apa? Banyak juga affect or emotion influences foreign policy decision making in a myriad of ways. Jadi emosi atau afeksi itu mempengaruhi juga pembuatan keputusan luar negeri, kebijakan luar negeri, foreign policy di dalam banyak bukti, banyak hal, banyak jalan. Ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan piranti analisa yang tadi, threat analysis, operational code, presidential character, itu semuanya menggambarkan pemimpin itu seolah-olah makhluk yang rasional, yang dia goal directed, purposeful. Oke, ya itu betul. Tapi tidak semuanya seperti itu. Incomplete kalau hanya kita menggunakan itu saja. Nah, kita gunakan yang untuk melengkapi ini dengan analisa sifat emosi seorang pemimpin itu. What are emotions? Emotions are often described as spontaneous reaction. Emosi itu dideskripsikan seringkali, didefinisikan sebagai reaksi yang spontan, spontaneous reaction. Now, because of these, emotions are sometimes perceived as detracting from reasoned judgment. Karena dia spontan, ya, seringkali emosi ini dituduh gitu ya, atau dipersepsikan dia kurang penilaian biasanya, kurang objektifikasi. Ya. Penilaiannya cenderung tidak masuk akal atau nggak masuk akal, unreasoned gitu ya. Ya, alasannya tidak kuat. Although others liken them to stress. Meskipun ada juga yang kemudian menyamakan emosi itu dengan stress. Well, a little stress enhances performance. Sedikit stres itu ya, itu sebetulnya akan meningkatkan performa. Tapi too much impairs it. Kalau terlalu banyak stres itu bahkan bisa menghancurkan performa juga begitu. Nah, jadi kadar emosi ini menarik akan menjadi satu pelengkap dari analisa di tingkat level individu. Bagaimana reaksi spontan dari seorang pemimpin itu ya yang terlihat secara impromptu ya, secara spontan tanpa dia pikirkan ya, tentu sesuai dengan karakter kepribadian seorang pemimpin itu ya, tetapi emosi ya itu bisa terlihat di dalam teks yang kita pelajari dari seorang pemimpin itu, dan seringkali reaksi yang spontan itu menentukan ya, kebijakan politik luar negeri. The role of emotions in foreign policy. Emotions are often described as spontaneous reaction. Because of this, emotions are sometimes
perceived as detracting from reasoned judgment, although others liken them to stress. While a little stress enhances performance, too much impairs it. Sebagaimana di edisi kemarin, saya berikan suatu contoh bagaimana reaksi spontan dari Saddam Hussein ketika melihat omongan yang dilaporkan oleh diplomat dia yang dikirimkan ke Kuwait, ya, dikatakan oleh Emir Kuwait bahwa saya tidak akan menangguhkan hutang Irak, saya tidak akan memberikan kelonggaran kepada Irak sampai Irak itu orang wanita-wanita di Irak itu melacurkan dan bisa membayar hutang Irak kepada Kuwait begitu. Jadi perkataan itu kemudian membuat Saddam Hussein emosi dan emosinya itu tercermin dari perilaku Saddam Hussein dan perilaku negaranya yang kemudian dalam waktu kurang dari 1 hari itu Kuwait sudah kemudian dikuasai dan seterusnya. Jadi sisi emosi itu perlu untuk kita juga tambahkan dalam analisa individu. Tidak hanya kita melihat seorang pemimpin itu secara rasional, yang penuh dengan tujuan, penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan berdasarkan latar belakang dirinya yang penuh dengan idealisme, filsafat pribadi dan teknik-teknik instrumen yang khas seorang pemimpin itu, tetapi juga jangan melupakan ada sisi-sisi yang kemudian emosi bermain di dalamnya. Ya. Ada reaksi spontan bagi seorang pemimpin itu. Yang itu juga harus kita analisis. Oke, untuk tugas kelas di kesempatan kali ini, ya, saya mengajak Anda untuk berdiskusi, untuk menonton bagaimana percakapan singkat Presiden AS ya, tahun 2001 ketika terjadi World Trade Center tragedy 9/11. Apakah Bush seorang yang yakin bahwa situasi pasca tragedi bisa dikendalikan? Anda mainkan analisa trade-nya. Bagaimana sikap pemerintah AS waktu itu terhadap komunitas Islam dan Arab Amerika yang disinyalir mulai menjadi objek kemarahan publik? Sudahkah tepat dan mencerminkan kebijakan terukur yang bukan melupakan luapan emosi semata? Silakan Anda berdiskusi tentang hal itu dan nanti akan bisa melihat di video itu cukup menarik untuk Anda bisa melihat, mengidentifikasi, ya, Anda cari diksi-diksi atau mungkin teks yang ada di situ sesuai dengan qualifier-nya, ya. Anda mau membuat tanda apa di situ, silakan nanti dianalisis di situ. Kemudian untuk tugas strukturnya, saya juga sediakan video singkat pidato Presiden George Bush pasca serangan 9/11 dan saya minta untuk menganalisa threat analysis George Bush ketika terjadi tragedi 9/11. Anda tunjukkan diksi yang menunjukkan atau mendukung analisa Anda dengan teknik content analysis. Ya. Jadi misalkan di sini ada sikap dalam menghadapi kendala tadi, attitude towards constraint tadi. Diksinya apa, kemudian berapa kali terucap, frekuensi terucapnya, kemudian Anda analisa secara kualitatif di sini, ya. Anda interpretasikan secara kualitatif di sini. Dan keterbukaan terhadap informasi baru, seperti itu juga motivasi dalam memimpin seperti apa. Kemudian juga silahkan melihat peran emosi dalam membentuk karakter Presiden George Bush ketika menghadapi serangan tadi. Anda tunjukkan perilaku atau kata-kata yang menunjukkan luapan emosi George Bush. Anda analisa di sini. Jadi analisa trait dan juga analisa emosi. Okay. So that's all for today's lecture. Any question from you guys? Ya.
Cukup? Adakah pertanyaan atau pernyataan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Rahman Zainul Ridho. Cukup jelas, Mas? Cukup jelas ya. Ya, alhamdulillah. Oke, atau mungkin saya unmute ini. Oke. Baik. Semuanya sudah jelas ya? Cukup? Oke. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.